Seperti itu. Oke, jadi kita bisa mengatasi tapi tidak boleh fokusnya hanya bagaimana menyelamatkan kalau terjadi bencana, apalagi bencana yang sebenarnya mampu dicegah begitu. Di saat yang sama warga tetap saja harus menerima kondisi areanya menjadi lebih rawan bencana, areanya akhirnya menjadi area yang tidak lagi bisa menampung debit air dan lain-lain. Jadi bagaimana agar masyarakat juga bisa siap kalau sampai bencana terpaksa datang atau terpaksa menimpa wilayah mereka sambil kita mencoba melawan kerakusan yang tadi Mas Maman katakan agar benar-benar di jangka panjang bisa kembali ke kondisi yang ideal bagi masyarakat maupun bagi alam ya Mas Maman. Iya, Komisi 8 DPR RI sekarang sedang membahas tentang revisi Undang-Undang Penanganan Bencana. Dalam undang-undang tersebut kita bahas secara keseluruhan mulai dari mitigasi bencana dan itu sangat penting. Dan itu harus diajarkan dari mulai kita taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi menjadi bahan-bahan ceramah di ceramah agama dan sebagainya. Dalam istilah saya ada hablum minallah, hablum minannas, ada hablum minal alam. Hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan manusia dan hubungan dengan alam itu yang jarang dibahas. Yeah. Nah setelah itu dalam undang-undang ini pun kita ingin memperkuat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kalau bisa BNPB itu harus setingkat kementerian karena di sana BNPB sudah mulai memperlihatkan kepada kita misalnya bagaimana mulai pencegahan lewat edukasi terhadap masyarakat sampai nanti pasca bencana. Saya datang ke Merapi, ada BNPB punya bagaimana sistem pengungsian, bagaimana korban yang menjadi korban bencana itu ditempatkan, direlokasi di sebuah tempat yang jauh dari tempat bencana dan diberikan peternakan sapi, lalu peternakan kambing, lalu bagaimana cara penanaman, bagaimana cara menanam pohon dengan lereng, tingkat kelerengan yang curam dan sebagainya. Nah, dalam undang-undang ini pun kita membahas tentang koordinasi. Kadang-kadang pusat bergerak dengan cepat, tetapi ketika penanganan bencana, ada beberapa Pemda yang mulai tawar-menawar soal relokasi, tawar-menawar soal bentuk rumah hunian sementara dan rumah hunian tetap. Karena di sana mungkin ada selisih harga yang dia inginkan. Nah, itu yang harus digarisbawahi bahwa kita hari ini fokus bagaimana caranya edukasi tengah masyarakat bahwa kita harus relokasi dan diberikan ini loh rumah yang tahan gempa, tahan banjir dan sebagainya. Lalu jangan ada ini yang istilah Pak Lili tadi, kearifan lokal pun harus menjadikan bahan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Misalnya soal luksuasi di beberapa tempat, mau tidak mau orang harus paham bahwa itu akan terjadi kembali pergerakan tanah banjir karena itu dulunya di zaman purba lah misalnya ada sungai purba, ada sungai tua dan itu diingatkan oleh kearifan-kearifan lokal. Nah, yang terakhir adalah di undang-undang ini kita ingin menguatkan kembali bahwa peran TNI dan Polri dalam penanggulangan bencana di bawah koordinasi BNPB itu menjadi reaksi cepat. Salah satu kendala teman-teman kalau turun ke daerah itu adalah koordinasi. Kita nunggu ada yang enggak statusnya darurat enggak. Bagaimana cara kita membagikan bantuannya? Sehingga jangan heran Mas Timothy, kalau kita ngecek ke lapangan itu bantuan numpuknya minta ampun, tapi orang bingung bagaimana cara mengakses ke posko utama. Siapa yang akan dapat? Maka terjadilah hal-hal yang lucu misalnya soal validasi data. Di beberapa tempat ada orang yang dapat bagian perempuan laki-laki dapat daster semua, kayak nggak ada yang nyumbang lagi laki-laki. Ada posko di tempat saya misalnya yang justru dekat dengan lokasi, dia nggak kebagian karena administratifnya tidak dilakukan. Nah, undang-undang ini akan membahas dari awal A sampai Z penanganan bencana dan kami mendapatkan masukan yang sangat bagus dari BNPB sehingga secara simulatif kita bisa menemukan bencana itu akan menjadi bencana yang lebih besar ketika penanganan bencananya melahirkan budaya koruptif, melahirkan orang-orang yang tidak mau berpikir maju agar kita sebenarnya bencana itu bisa kita tanggulangi dan kita cegah seperti itu. Paling tidak minimalisir korban itu, seperti itu. Dari peristiwa saja sudah memakan korban, jangan sampai justru dari penanganan yang buruk atau ketidakmampuan untuk menangani ini justru memakan korban lebih banyak lagi atau merugikan lebih banyak lagi. Targetnya kapan ini Mas Maman bisa dirampungkan? Tadinya kita punya target di masa sidang sekarang. Tapi masa sidang sekarang itu sangat pendek karena tanggal 11 kami sudah reses lagi pada Februari. Padahal sebenarnya ingin kita rampungkan
saya kadang-kadang kemarin pertemuan non formalnya dengan teman-teman BNPB, saya minta beberapa anggota Panja, saya bagian dari anggota Panja untuk mendampingi teman-teman BNPB, Basarnas ke lokasi untuk membuat gambaran real. Karena banyak undang-undang di kita itu tidak mencerminkan realitas sehingga sulit diimplementasikan. Nah, revisi undang-undang penanganan bencana ini ingin betul-betul sesuai dengan realitas dan mampu menjawab kendala-kendala, kendala koordinasi, kendala mitigasi, kendala edukasi terhadap masyarakat sehingga mismanagement penanganan bencana tidak terjadi lagi. Mudah-mudahan kalau tidak tahu sidang ini maka di sidang yang akan datang kita harus beres dan rampung sehingga tidak ada juga orang-orang yang punya ego sektoral, Mas Timothy. Jadi bayangkan aja orang lagi bencana aja masih ribut-ributan, ini hak saya loh distribusi, ini hak saya loh untuk memberikan izin. Orang udah mau kelaparan, orang udah mau kedinginan, orang masih ribut soal keuntungan di balik bencana. Nggak paham itu. Nggak diurus dan lain sebagainya. Nah itulah. Jadi dari mulai mitigasi sampai edukasi penanganan pasca bencana itu sudah kita siapkan lewat regulasi ini dan sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih ke BNPB, Mensos, Basarnas dan relawan yang memberikan masukan di revisi undang-undang bencana ini. Oke, kalau dari Pak Lilik, kalau dari Anda kita yakin dari